Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartika dengan NIM 202131310327, Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah IK 7, dan dosen pengampu yaitu Bapak Arman Maulana SPD NPD. Nah, dengan ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu, dan yang kedua guru sebagai agen perubahan, ketiga paradigma pendidikan dalam Al-Quran, dan yang terakhir adalah masalah 5 menurut manhaj Muhammadiyah. Jadi itulah beberapa materi yang akan saya bahas pada kali ini. Jadi baik, kita masuk pada bab 1 yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dan pentingnya Al-Quran sebagai sumber ilmu. Jadi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Al-Quran. Berfungsi sebagai pedoman dan sumber pengetahuan yang mengatur segala aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial. Pentingnya Al-Quran sebagai sumber ilmu meliputi yaitu 1. Mendorong umat untuk menuntut ilmu. Al-Quran banyak menekankan bahwa pentingnya mencari ilmu sebagai salah satu cara untuk memahami ajaran agama dan meningkatkan kualitas hidup. Dan yang kedua adalah kedudukan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Dan yang ketiga adalah panduan hidup. Al-Quran memberikan bimbingan dan petunjuk yang jelas untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam menuntut ilmu. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya belajar dan mengajar. Rasulullah menekankan pentingnya berbagi ilmu kepada orang lain. Dan yang ketiga, praktik ilmu. Ilmu harus diterapkan dalam kehidupan nyata untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan yang keempat, mendorong untuk belajar. Beliau mengajak umat Islam untuk tidak berhenti belajar, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum lainnya. Hadis tentang menuntut ilmu yaitu thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi selanjutnya bab 2, guru sebagai agen perubahan. Peran guru dalam pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, guru memegang peranan yang sangat penting. Mereka bukan hanya sebagai penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membimbing siswa menuju kebaikan, nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Berikut adalah beberapa peran penting guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidik dan pembimbing. Guru berfungsi sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga mendidik karakter dan akhlak siswa. Mereka membawa siswa memahami nilai-nilai Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah teladan bagi siswa. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai Islam akan memberikan dampak positif dan menjadi inspirasi bagi siswa. Dan yang ketiga adalah penggerakan perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah membangun karakter dan akhlak. Guru berperan penting dalam membangun karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai moral dan etika yang merupakan bagian integral dari pendidikan Islam. Selanjutnya, tanggung jawab guru
dalam pendidikan Islam. Menanamkan nilai-nilai agama, guru harus dapat menanamkan nilai-nilai agama dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan, sehingga siswa tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga memahami makna di balik ilmu yang mereka pelajari. Mendorong rasa ingin tahu, guru perlu menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk bertanya dan mencari tahu lebih banyak tentang berbagai topik. Rasa ingin tahu yang tinggi akan membantu siswa untuk terus belajar dan berkembang. Menjadi mediator. Dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai mediator yang membantu siswa memahami materi dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Dan yang terakhir, memberikan motivasi. Guru harus mampu memberikan motivasi kepada siswa agar mereka bersemangat dalam belajar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya, bab 3, beberapa paradigma pendidikan dalam Al-Quran. Nah, pendidikan dalam Islam tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan spiritual. Berikut adalah beberapa contoh tokoh yang dalam Al-Quran yang menunjukkan paradigma pendidikan yang dapat diambil sebagai teladan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Paradigma pendidikan Nabi Muhammad SAW adalah contoh utama dalam pendidikan. Beliau mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan karakter. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 berbunyi, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Selanjutnya, adab belajar mengajar dalam Al-Quran. Adab belajar mengajar merupakan aspek penting dalam pendidikan Islam. Berikut adalah beberapa adab yang diajarkan dalam Al-Quran. 1. Niat yang ikhlas. Setiap proses belajar dan mengajar harus melakukan dengan niat yang tulus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saling menghormati. Baik guru maupun siswa harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga, rendah hati. Seorang guru harus memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong atas ilmu yang dimiliki. Dan yang terakhir, sabar dan konsisten. Proses belajar mengajar membutuhkan kesabaran dan konsisten dari kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu 5 masalah madhab Muhammadiyah. Yang pertama, agama. Agama dalam perspektif Muhammadiyah merupakan pedoman hidup yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Agama memberikan struktur moral dan spiritual yang harus dipegang teguh dalam setiap individu dalam interaksi dengan Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Agama bukan hanya sekedar ritual, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, hingga akhlak dan muamalah. Dan yang kedua adalah dunia. Definisi dunia dalam pandangan Muhammadiyah, dunia adalah tempat bagi umat manusia yang beramal dan mencari ilmu. Dunia memiliki dua sisi. Sisi positif yang merupakan sarana untuk beribadah dan berbuat baik, serta sisi negatif yang bisa menjadi penghalang jika dikejar tanpa tujuan. Dan yang ketiga, ibadah. Ibadah adalah segala bentuk pengabdian kepada Allah yang dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan syariat Islam. Ibadah mencakup aspek ritual seperti salat, puasa, zakat, dan non-ritual seperti perbuatan baik, menuntut ilmu, dan membantu sesama. Dan yang keempat, sabilillah. Sabilillah berarti jalan Allah. Dalam konteks Muhammadiyah, ini mencakup segala usaha yang dilakukan untuk kepentingan agama, seperti dakwah, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sabilillah mencerminkan semangat juang yang mengorbankan untuk menyebarkan kebaikan dan memperjuangkan keadilan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami ajaran Al-Quran dan mengikuti teladan Rasulullah SAW, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidupnya, serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah guru. Guru sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam.
Melalui pengajaran dan teladan yang baik, guru dapat membimbing siswa yang tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Dengan memahami perang dan tanggung jawab ini, diharapkan para pendidik dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Kesimpulan selanjutnya yaitu pendidikan dalam Al-Quran mencakup berbagai paradigma yang mengajarkan kita pentingnya karakter, ilmu pengetahuan, dan adab dalam proses belajar mengajar. Dengan memahami teladan dari para nabi dan menerapkan adab yang diajarkan, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah masalah 5 menurut manhaj Muhammadiyah, mencakup aspek agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan qiyas. Memahami konsep-konsep ini sangat penting bagi mahasiswa agar dapat menerapkan nilai-nilai Muhammadiyah dalam kehidupan. Baik, mungkin itulah pemaparan materi dari saya dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.